Ini kita akan kembali membahas materi kelas 6 muatan pelajaran IPA, tema 2, subtema 1 tentang ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Sebelum kita membahas materi tentang ciri-ciri khusus tumbuhan, mari kita pahami dulu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup, ada dua ciri yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama ada ciri umum. Yang dimaksud dengan ciri umum adalah ciri yang umum dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Contohnya dapat tumbuh, berkembang biak, memperoleh makanan, beradaptasi, menanggapi rangsang, dan mengeluarkan zat sisa. Selanjutnya ada ciri khusus. Adalah ciri-ciri yang harus dimiliki oleh makhluk hidup tertentu untuk beradaptasi dengan lingkungan atau habitatnya, jenis makanannya, serta pemangsanya. Baiklah anak-anak hebat, mari kita mulai membahas materi tentang ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Yang pertama, ciri khusus tumbuhan berdasarkan habitat atau lingkungan tempat hidupnya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan diklasifikasikan menjadi 5 macam, yaitu xerofit atau tumbuhan yang hidup di habitat kering, hidrofit, tumbuhan yang hidup di habitat air, higrofit, tumbuhan yang hidup di habitat lembab, halofit, tumbuhan yang hidup di habitat berkadar garam tinggi, serta tumbuhan yang hidup di habitat miskin nitrogen. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Habitat kering atau xerofit. Contoh tumbuhan xerofit, kaktus, cocor bebek, dan lidah buaya. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan xerofit, pertama, memiliki daun kecil atau daunnya berubah menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, akar berbentuk serabut panjang untuk mencari sumber air. Dan yang ketiga, batang dilapis silulin untuk mengurangi penguapan. Berikutnya, memiliki jaringan gabus pada batangnya untuk menyimpan cadangan air. Habitat air atau hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit, eceng gondok. Adapun ciri-ciri dari eceng gondok antara lain, pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi sebagai pelampung untuk mengapung di permukaan air. Akar pembandul berbentuk serabut yang lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Berikutnya ada teratai. Ciri teratai antara lain, daun lebar dan tipis untuk mempercepat proses penguapan dan mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin atau lignin untuk mencegah proses pembusukan pada daun. Habitat lembab atau higrofit. Contoh tumbuhan higrofit, tumbuhan paku, dan begonia. Kadar air pada habitat lembab cukup banyak, sementara penguapan lebih sedikit. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kelebihan air, tumbuhan dilengkapi struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Habitat kadar garam tinggi atau halofit. Lingkungan berkadar garam tinggi biasanya terdapat di pertemuan air sungai dan air laut, sehingga airnya disebut air payau. Contohnya rawa, muara sungai,
pantai atau laut. Contoh tanaman halofit adalah pohon bakau. Keadaan tanah yang berlumpur menyebabkan kadar oksigen sedikit. Oleh sebab itu, bakau biasanya beradaptasi dengan memiliki akar nafas untuk mengambil oksigen di udara, karena berada di daerah pasang surut. Beberapa bakau juga beradaptasi dengan akar tunjang. Habitat miskin nitrogen. Contoh tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungan yang miskin akan nitrogen adalah venus, sundew atau embun matahari, dan kantong semar. Habitat dengan kadar nitrogen yang tidak mencukupi membuat tumbuhan harus beradaptasi dengan memanfaatkan serangga sebagai sumber nitrogen. Tumbuhan yang memanfaatkan atau memangsa serangga sering disebut juga dengan tumbuhan insektivora.